Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Inaya, semester 5, program studi teknologi benih 2. Di video kali ini saya akan membahas video yang part 4 tentang tabel kriteria investasi, di mana kita akan membahas tentang analisis sensitivitas dan analisis nilai pengganti, dengan kondisi faktor pengeluaran yang akan kita analisis. Yang pertama ada tabel yang ada 3 rincian. Yang pertama ada pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan. Seperti tabel 1 yang tadi kita bahas di kriteria investasi di sebelahnya ini. Di tabel skenario 2 ini, kita akan memilih faktor yang akan kita uji. Ada 2 yang akan kita uji, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di pemasukan ini, ada 2 faktor yang dapat berubah, yaitu jumlah panen dan harga panen. Dan di pengeluaran, ada banyak faktor yang bisa kita uji, ada investasi, variabel, dan biaya tetap. Kita akan memilih mana yang akan diukur analisis sensitivitasnya dan nilai penggantinya. Kita harus mengukur mana yang akan dipilih, seberapa kuat perubahannya. Kita bisa melihat dari persentase dari tabel skenario 1 ini. Ini adalah persentasenya. Cara menghitung persentase ini yaitu total. Kita bisa mentotal dari di bawahnya. Kita bisa sum dari investasi dan biaya variabel. Dan untuk persentase atau persentasenya sendiri, caranya yaitu total investasi kita bagi dengan total pengeluaran. Lalu kita bisa geser rumus ke bawah atau kita tarik sampai dengan biaya tetap. Untuk rumus persentase ini, karena total investasi dibagi dengan total pengeluaran, di mana total pengeluaran ini tabelnya harus kita kunci kolom dan barisnya. Lalu untuk pengeluaran kita sum semuanya seperti tadi sampai dengan biaya tetap. Kita bisa melihat persentase ini mana yang paling tinggi, lalu kita tandai dengan warna merah untuk persentase atau persentase yang tertinggi di tabel skenario 2 ini. Kita bisa melihat sensitivitasnya di tabel skenario 2 ini. Nah, cara membuat tabel skenario 2 ini cukup di copy paste dari tabel 1 di nomor, rincian, dan satuannya. Jika kita sudah copy lalu kita paste atau kita salin di tabel skenario 2 ini, kita harus paste-nya dengan paste value. Lalu kita akan melakukan pengujian sensitivitas ini. Pengujian sensitivitas bisa mengubah variabel dalam kurun waktu tertentu dan harus bergantian satu dengan yang lainnya. Kemudian ada di jumlah panen. Karena ini dengan persentase tertinggi salah satunya, maka kita akan menandainya dengan warna merah. Nah, jumlah panen ini dari
karena dia ditandai dengan warna merah, maka kita akan menggunakan rumus khusus dari tahun ke-0. Tabel ke-0 ini kondisinya normal. Jadi kita bisa menghitung jumlah panennya, yaitu dengan cara tabel ke-0 yang kondisi normal di tabel 1, yang skenario 1, lalu kita tambahkan dengan nominal yang ini, perkiraan perubahan, dan harus kita kunci nilainya, lalu kita kalikan dengan nominal normal dari tahun ke-0 yang ada di tabel 1, lalu kita enter. Artinya kondisi faktor yang berubah merupakan perubahan dari nilai awal ditambahkan dengan persentase perubahan dikalikan nilai awal yang tadi di tahun ke-0. Kita bisa menariknya sampai tahun ke-5. Rumusnya sama. Lalu untuk harga panen caranya atau rumusnya juga sama, karena rincian yang ditandai dengan warna merah ini menggunakan rumus khusus yang sama semuanya. Jadi kita cukup copy paste atau kita salin dari atas dan kita geser sampai ke tahun ke-5. Dan kita ke nilai sisa. Nilai sisa ini kita mengasumsikan tidak akan berubah karena kondisinya normal. Kemudian ada rincian yang ditebalkan atau di bold seperti pemasukan, pengeluaran, dan biaya tetap. Nah, nilai yang di bold ini atau yang ditebalkan ini kita tidak boleh menyamakan dengan kondisi yang normal, tapi harus kita buat rumus penjumlahan dari kita harus membuat rumusnya sendiri, yaitu hasil penjualan ditambahkan dengan investasi juga sama caranya seperti dengan biaya pemasukan. Lalu kita ke rincian yang biaya variabel. Biaya variabel ini penjumlahan atau kita sum dari tenaga kerja dan material, seluruhnya kita jumlahkan. Lalu kita tarik semuanya dari ini, tenaga kerja dan material, hasilnya adalah biaya variabel. Lalu untuk pengeluaran itu sendiri didapatkan dari hasil penjumlahan atau kita sum dari investasi, variabel, dan biaya tetap. Nah, biaya variabel yang hitam ini kondisinya normal. Kita ambil dari tabel 1 atau skenario yang normal. Dan biaya variabel yang merah ini rumusnya itu nilai di sini, nilai kondisi awal atau yang normal kita tambahkan dengan ini tabel perkiraan perubahan. Lalu kita kalikan dengan nilai kondisi awal atau yang normal tadi.
semuanya sama. Untuk yang merah bisa kita geser sampai tahun dengan kelima rumusnya. Jadi jika kita ubah nilai persentase ini, maka nilai yang sebelahnya akan ikut berubah sampai dengan tahun kelima. Tapi yang warna hitam ini, jika kita mengganti nilainya, itu tidak akan berubah karena tidak ada kaitannya antara variabel perubahan dengan nilai yang sebelahnya. Nah, kita ke rincian yang keuntungan. Ke biaya tetap dulu. Nah, biaya tetap ini kita semuanya yang dari transportasi, listrik, perbaikan alat hingga penyusutan per tahun kita copy paste dari tabel 1 yang kondisi normal. Dari sini kita copy paste semuanya ke tabel 2 ini. Lalu kita jumlahkan dengan rumus sum, atau kita jumlahkan dari ini, keempat nilai ini. Kita enter. Lalu kita geser semuanya sampai dengan tahun kelima. Nah, biaya tetap ini karena dia di bold atau ditebalkan, itu tidak boleh disama dengankan, tapi harus disum nilai bawahnya. Jadi 4 nilai bawah atau biaya tetap ini sama dengan tabel 1. Cukup nanti nilainya digeser ke samping hingga tahun ke-5. Sekarang kita ke rincian yang keuntungan. Dan keuntungan ini kita juga bisa mengcopy atau menyalin dari tabel 1 skenario normal. Lalu kita paste di sini, harus menggunakan paste spesial dengan formula dan ditambahkan dengan number formatting. Hasilnya akan sama di sini. Pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Jika sudah, kita bisa tarik sampai dengan tahun kelima. Nah, di bagian discount rate ini atau diskon faktor ini juga sama semuanya. Kita copy paste dari tabel 1, maka akan bernilai sama, tidak ada yang berubah. Begitu juga dengan present value penerimaan, present value biaya, dan present value keuntungan, NPV, gross BC, net BC, dan IRR. Semuanya sama, copy paste saja biar nilainya sama, tidak ada yang berubah. Sekarang kita akan ke tabel yang selanjutnya, yaitu interpretasi sensitivitas. Nah, sensitivitas ini nilai perubahannya kita anggap 30%. 30%. Nah, kita ambil di contoh yang jumlah panen ini. Kita ubah nilainya menjadi 30%. Nah, karena kita sudah mengubahnya jadi 30%, artinya hal yang bisa membuat usaha tidak layak apabila jumlah panen naik atau turun. Tentu saja turun ya. Kita ubah min 30%. Nah, sudah berubah. Kita coba penurunan sebesar min 30%, apakah variabel ini membuat usaha itu sensitif atau tidak. Perkiraan perubahan jumlah panen kita tulis min 30%. Maka nilai atau hasil yang terkait juga akan berubah nilainya. Lalu kita akan cek kriteria investasi. Nilai NPV. Nah, nilai NPV dan lainnya juga ikut berubah menjadi tidak layak, kecuali payback period. Ini
payback period ini harus dicek ulang mana yang sudah memenuhi kriteria investasi. Nah, kriteria investasi ini harus minus semua. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa usaha ini tidak layak. NPV, gross BC, net BC, dan yang lainnya kita bisa copy paste atau kita salin ke interpretasi sensitivitas di sini. Kita copy paste yang tadi di sini. Kita copy paste. Nah, jadi di tabel interpretasi sensitivitas ada NPV, gross BC, net BC, dan IRR ini kondisi normal. Lalu kita ke kondisi yang baru ini, dan di perubahan baru ini pada penurunan jumlah panen min 30% kita copy paste dari, kita kopas atau salin value saja. Di salin value karena akan kita coba satu per satu. Nilai perubahan penurunan. Jika kita sudah memiliki interpretasi sensitivitas yang kondisi normal dengan kondisi yang baru, kita bisa menghitung nilai perubahan penurunan panen sebesar 30% ini. Caranya yaitu kondisi yang baru kita kurangi dengan kondisi normal, lalu kita bagikan dengan kondisi normal atau kondisi yang lama ini. Lalu kita tarik saja ke bawah sampai IRR. Jika nilai perubahan penurunan panen ini lebih tinggi dari perubahan variabel atau persentase yang ini, maka variabelnya sensitif. Untuk analisis nilai pengganti, kita ubah lagi menjadi 0%. Nah, kembali seperti semula. Pengertian dari analisis pengganti adalah mencari titik beberapa yang membuat maksimal yang dapat ditoleransi perubahannya, sehingga titik impasnya itu bisa dikatakan layak atau tidak. Misalnya jumlah panen, kira-kira berapa persen jumlah panen yang dapat berubah yang bisa diterima oleh usaha. Jika melampauinya, maka usaha dikatakan tidak layak. Kita ambil contoh NPV. Kita ambil contoh di sel NPV ini. Nah, kita klik sel NPV. Lalu kita ambil di data, kita menggunakan what if analysis. What if analysis ada di sini. What if analysis. Kita pilih what if analysis bagian goal seek. Nah, set sel ini kita pilih sel NPV itu sendiri. Oke. Belum kita oke. Jangan dulu. Nah, untuk true value-nya itu kita 0. Mengapa? Karena titik kritis NPV, karena titik kritisnya itu 0. Jika NPV lebih besar dari 0, maka usahanya layak. Dan jika NPV lebih kecil dari 0, maka usaha itu tidak layak. Jadi itu value-nya kita ketik 0 saja. Untuk by changing cell-nya ini, kita klik perkiraan perubahan jumlah panen. Perkiraan jumlah panennya ini di sini. Kita
ketika ini sel yang ini, lalu kita enter, kita mendapatkan closing status seperti ini. Nah, kita akan cek NPV yang ada di bawahnya seperti ini. Jadi kondisi yang membuat bisnis impas itu jika jumlah panen itu menurun. Nah, kita cek di perubahan jumlah panennya sebesar 754%. Lalu kita ke tabel interpretasi nilai pengganti. Nah, di sini. Sehingga interpretasi nilai pengganti ini, jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan sebesar 754%. Kita ganti. Maka apabila terjadi penurunan hasil panen lebih dari 754%, maka usaha dikatakan menjadi tidak layak. Sekian penjelasan dari video part 4 ini mengenai skenario 2 kondisi faktor pengeluaran yang kita analisis tentang analisis sensitivitas dan analisis nilai pengganti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.